Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertanyaan kepada The Brondol adalah bagaimana Pak Pendi jika pupuk kita itu mengalami penggumpalan, apakah masih efektif digunakan atau tidak? Maka kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan pupuk yang menggumpal. Karena pupuk yang menggumpal pada umumnya adalah pupuk-pupuk kimia yang memiliki senyawa garam. Misalnya adalah urea, kemudian KCl dan kiserit. CONH2 dua kali ketika mungkin struktur dari urea itu sendiri ketika dia memiliki kelembaban yang tinggi bersentuhan dengan udara, maka dia akan menggumpal. Begitu juga dengan magnesium sulfat atau kiserit ini. Ketika dia bersentuhan dengan udara bebas, ada kelembaban yang cukup, maka dia akan kelama-lamaan akan terjadi penggumpalan yang sangat keras. Sementara kalau KCl juga akan menggumpal, tapi di mana strukturnya sangat relatif lebih lemah sehingga mudah dihancurkan begitu saja. Nah, ketika urea ini adalah menggumpal, biasanya terjadi penggumpalan yang tidak begitu kuat. Terjadi penggumpalan yang misalnya dihancurkan begitu saja, maka dia akan kembali lagi ke akan bentuk semula, yaitu adalah kimianya. Namun dalam jangka waktu yang panjang, penggumpalan urea juga pasti akan mengeras dengan sangat kuat. Yang akhirnya ketika dipecahkan terjadi perubahan struktur dari bentuk urea itu sendiri. Yang biasanya adalah cenderung membulat, ketika dipecahkan maka dia akan berbentuk menyudut seperti pecahan-pecahan kristal itu. Karena memang senyawa garam memiliki struktur kristal juga, ketika dipecahkan maka dia bentuknya ini. Kemudian kalau kiserit, wah ini lain lagi, karena bahan pembawanya adalah memang berasal dari mineral yang ketika dia memiliki kelembaban yang tinggi, kiserit itu memiliki struktur yang sangat kuat sekali. Ketika dia kena kelembaban yang tinggi atau misalnya kemasannya itu nggak bagus, maka terjadi penggumpalan yang sangat-sangat keras sekali, lebih keras daripada batu biasa. Jadi begitu dipecahkan itu sangat susah sekali. Lah, bagaimana kok bisa terjadi memang bahwa senyawa garam ketika bersentuhan dengan kelembapan maka akan terjadi penggumpalan yang sangat kuat seperti itu? Karena memang sangat tergantung dari bahan pembawa atau filler dari masing-masing pupuk ini. Ketika sudah terjadi penggumpalan, apakah efektif? Maka penjelasan seperti ini. Kalau dia terjadi penggumpalan, berarti dia sudah ada bersentuhan dengan kelembaban. Ketika dia sudah bersentuhan dengan kelembapan, maka ada faktor kemungkinan terjadi penurunan kadar dari masing-masing pupuk itu sendiri. Misalnya 46% nitrogen ketika dia terjadi penggumpalan dan kelembaban, panas lembab, maka kandungannya akan sedikit berkurang karena memang tidak terjadi reaksi pelarutan. Begitu juga dengan kiserit yang dia menggumpal keras juga ketika sudah dia terjadi penggumpalan, maka memang kondisinya juga pasti akan terjadi penurunan kadar magnesium oksidanya. Lah, kalau KCl sedikit lain, terjadi walaupun tidak terjadi penggumpalan, asal gumpalan ada tapi dia cenderung lemah. Jadi begitu dipecahkan akan buyar. Juga mungkin akan terjadi penurunan kualitasnya, walaupun dari urea, kiserit ataupun KCl tidak terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan, misalnya sampai penurunan sampai 10%, 20% juga tidak, paling hanya beberapa persen saja. Faktor yang akan menyebabkan kehilangan yang terbesar dari penggumpalan adalah ketika dia diaplikasikan di lapangan, maka bahwa pupuk tersebut masih dalam bentuk gumpalan. Relatif ke karyawan kita di dalam sistem pemupukan, begitu ketemu dengan pupuk yang menggumpal, dihancurkan tapi tidak sempurna, maka ya gumpalannya akan dilempar pastinya. Ketika gumpalannya dilempar, lah ini Pak Pendi, bagaimana kalau pemupukan terjadi terjadi penggumpalan yang diletakkan saja di sini? Bagaimana persentase penyerapannya? Saya bilang penyerapannya sangat sedikit. Khususnya urea yang memiliki rumus kimia CONH2 dua kali ini. Ketika dia gumpalan terkena dia sinar matahari yang terik, maka bahwa urea lebih cenderung akan menguap menjadi amoniak, tidak menjadi nitrat atau amonium yang bisa diserap tanaman, karena memang butuh pelarutan, akan terjadi melarut dulu baru dia akan terserap dan berubah menjadi ion amonium ataupun menjadi nitrat. Tapi ketika gumpalan itu ada, diletakkan gumpalan, maka yang terjadi adalah penguapan amoniak yang berlebihan. Ini adalah faktor yang sangat merupakan faktor kehilangan yang terbesar dari kita sebagai seorang petani di dalam sistem pemupukan kita.
harga yang lumayan besar sekarang dengan pupuk yang non subsidi sampai 200-an ribu per saknya, ketika gumpalan kita letakkan, maka sama dengan kita memupuk langit kembali lagi. Kenapa ya? Karena akan terjadi penguapan amonia yang sangat berlebihan. Oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya, khusus Kiserit, hati-hati sekali. Untuk antisipasinya adalah bagaimana kita menyimpan pupuk-pupuk kimia ini bersenyawa garam. Yang pertama adalah tempat penyimpanannya. Ketika tempat penyimpanannya adalah tidak memiliki dinding, terjadi kelembaban bersentuhan dengan kelembaban yang besar, maka faktor penggumpalan akan sangat mudah terjadi. Kemudian yang kedua adalah kemasan. Maka di dalam kemasan pupuk itu tidak boleh pakai gancu, tidak boleh digancu sehingga dia akan berlubang. Setiap pupuk yang berbahan dasar garam, biasanya di dalam kemasan pupuknya itu sudah dikasih plastik pelindungnya. Tidak hanya garam saja, rock fosfat saja ada plastik pelindungnya, supaya untuk mengantisipasi tidak terjadi pengurangan atau penguapan yang berlebihan di dalam sistem penyimpanannya ataupun penumpukannya. Ketika dia ditumpukan panas, lembab, maka ya faktor kehilangannya pasti akan sangat besar sekali. Oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya, ini mungkin pesan pendek, ketika Bapak Ibu semuanya beli pupuk, belilah dalam kondisi yang bagus. Kemudian kalau memang mau menyimpan, maka penyimpanannya juga disesuaikan dengan kondisi yang sangat bagus. Misalnya, untuk mengantisipasi penggumpalan di bawah, maka harus diberi kayu-kayu bawah untuk penahannya, jangan sampai dia bersentuhan langsung dengan kelembaban tanah yang ada. Lantainya misalnya harus dikasih kayu-kayu supaya dia tidak bersentuhan dengan kelembaban tanahnya. Penyimpanannya ketika misalnya kita menyimpan di luar, maka harus ditutup rapat. Jangan sampai terjadi sistem pembukaan yang memudahkan kemasan pupuk itu bersentuhan langsung dengan udara bebas, yang nantinya akhirnya panas hujan, dingin, lembab, ya pupuknya pasti akan terjadi penurunan kualitas. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi, Kiserit adalah menjadi momok yang besar ketika terjadi penggumpalan. Penggumpalan Kiserit dengan bahan dasar memang mineral dari alam dalam bentuk batuan yang diproses di pabrik, kemudian dirubah strukturnya menjadi magnesium sulfat, maka penggumpalan Kiserit sangat luar biasa besar, sangat luar biasa keras. Yang terjadi adalah begitu mau diaplikasikan seperti semen yang kena air, susah sekali. Maka penyimpanannya harus ekstra hati-hati, ekstra benar, supaya pupuk-pupuk yang kita miliki, yang kita simpan, menjadi pupuk-pupuk yang akan tetap memiliki kondisi yang prima ketika kita berikan kepada tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu petani kelapa sawit di Indonesia. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terima kasih, salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.